Sobat Sehat Pantiwaluyo. Kembali hadir siang hari ini menemani Sobat Sehat semua di acara Prognosa Program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo edisi Selasa 28 September 2021 bersama saya Ami Musari. Nah, untuk tema kita pada siang hari ini adalah suplementasi ibu hamil yang tepat di masa pandemi. Nah, tentunya sobat sehat semua, saya nggak sendirian nih sekarang. Saya sudah ditemani oleh salah satu dokter spesialis kandungan dan kebidanan Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta yang tentunya juga menjadi idola nih untuk para ibu-ibu hamil. Halo, sudah datang bersama kita Dr. Hendratmo Triwibowo, SPOG. Selamat siang, dokter. Selamat siang lagi. Apa kabar nih, dokter, untuk hari ini? Puji Tuhan. Oke, untuk hari ini acara prognosa juga dilaksanakan bersama kolaborasi antara Prenatin DF suplemen bagi ibu hamil dari PT Soho Industri Farmasi, di mana kondisi para ibu hamil selama pandemi COVID ini memang diperlukan untuk daya tahannya itu, perhatiannya itu khusus karena masa kehamilan itu lebih rentan terinfeksi gitu-gitu. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya dokter ya untuk di tema kita hari ini. Nah, sebelumnya saya juga perlu mengingatkan untuk sobat sehat semua, terutama untuk ibu hamil, tidak perlu takut untuk berkunjung ke Rumah Sakit Pantiwaluyo untuk memeriksakan kehamilan ke Rumah Sakit Pantiwaluyo, karena Rumah Sakit Pantiwaluyo Solo itu aman. Semua tenaga kesehatannya sudah divaksin COVID-19 dosis ketiga dan semuanya telah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat di lingkungan rumah sakit. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk sobat sehat semua tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci masker, mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena apa? Karena COVID belum hilang sepenuhnya. Nah, saya juga mengajak nih untuk sobat sehat semua, untuk para ibu, untuk ikut berpartisipasi di kolom komentar kita. Nah, bagi yang belum bisa untuk mengikuti, bisa mengunjungi di IGTV kami di @rs_pantiwaluyo_Surakarta, juga bisa mengunjungi YouTube channel kita di RS Pantiwaluyo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kita langsung masuk ke tema kita ya dokter ya. Untuk suplemen yang tepat bagi ibu hamil dokter, itu sebenarnya apa aja sih dokter? Ya. Oke, sebelumnya saya kasih pengantar dulu ya. Oke. Jadi ibu hamil itu kondisi yang normal. Yes. Kehamilan itu adalah suatu hal yang fisiologis, yang normal, yang bisa terjadi pada setiap wanita. Tetapi meskipun itu kondisi yang normal dan fisiologis, tetap perlu perhatian khusus, ya. Karena dengan kehamilan itu ada perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan hormonal, perubahan perilaku, ya. Kemudian perubahan posisi organ, ya, selama hamil itu ada yang bergeser, ada yang berubah, ya. Itu perlu penataran khusus. Jadi keluarga atau para suami, bahkan ibu hamil sendiri jangan sampai menyepelekan itu adalah keluhan-keluhan itu akan bisa terjadi dan jangan dianggap hal yang biasa. Itu luar biasa, jadi perlu perhatian karena di situ ada ibu, ada babynya. Ya. Nah, salah satu antisipasi kita untuk mengatasi perubahan-perubahan itu adalah dalam hal ini sesuai topiknya itu dalam nutrisi. Nutrisi. Sebetulnya nutrisi ibu hamil pada kondisi sebelum pandemi atau pandemi sama saja sebetulnya. Oh gitu, ya. Kecuali kalau ibu hamil terkena infeksi, atau nggak infeksi tapi terkena isolasi mandiri karena suaminya, karena keluarga karena pernah bersentuhan dengan berdekatan dengan orang yang terpapar habis pergi atau ke tempat yang berisiko tinggi. Nah, itu memang perlu hal-hal khusus lagi. Tapi prinsipnya
ibu hamil itu nutrisinya sebelum hamil, selama kehamilan sampai menyusui itu sama. Tetap. Oh gitu. Ya, Oke. gitu. Jadi ulang pertanyaannya tadi. Untuk nutrisi dan makanan yang tepat untuk ibu hamil, dokter. Oh ya, jadi yang penting itu makronutrien dan mikronutrien ya. Makro itu protein, karbohidrat, lemak ya. Kemudian kalau mikro itu vitamin, mineral itu. Nah, kebutuhannya itu tergantung trimesternya. Tergantung trimesternya. Kondisi yang paling bermasalah, yang banyak masalah di Indonesia itu adalah anemia. Kekurangan zat besi. Hampir 30-40% wanita hamil itu kalau diperiksa pasti mengalami HB-nya turun. Artinya juga biasanya kebanyakan hampir 90% itu penyebab anemianya itu HB turun itu kekurangan zat besi. Anemia defisiensi besi namanya itu. Yeah. Nah itu yang itu perlu ditata laksana dulu sebelum kehamilan. Jadi sebelum hamil itu pemeriksaan prakonsepsi itu perlu pemeriksaan laboratorium termasuk HB yang paling gampang itu. Kalau kurang harus ditambah dulu. Gitu. Nah penyebabnya yang paling banyak adalah karena zat besi, kurang zat besi. Nah itu dari yang paling gampang dan bisa dilaksanakan mesti nutrisi. Kalau obat tambahan itu gampang tinggal minum gitu ya, tapi yang untuk makanan itu lah yang perlu ya, yang perlu diperhatikan bagi ibu. Jadi kebutuhan yang perlu itu satu zat besi, kemudian asam folat, kemudian vitamin A, B, E. Nah nanti kalau C biasanya karena ada proses infeksi meningkatkan nanti tambah C dan D. Kemudian kalsium. Itu yang pokok, itu yang penting. Kalau tambahan lagi DHA. Nah, itu yang penting komplit. Nah kalau sumbernya apa? Kalau obat kan gampang, itu ada tulisannya zat besi terkandung sekian, itu gampang ya, betul. Nah kalau yang dari makanan mungkin bisa dicari ya di Google, di sayuran, itu, daging seperti itu yang mengandung zat besi banyak itu apa saja, hewani apa saja, nabati apa saja, bisa dicari ya. Berarti sangat tidak dianjurkan ya dok kalau ibu hamil terus harus diet karena takut badannya melar. Oh nggak boleh diet. Dietani malah makanannya. Ya, porsinya harus bertambah. Karena kira-kira bertambah ya. Kan kebutuhan kalorinya, kalau kalori ya itu orang dewasa normal 2000. Kalau ibu hamil ya harus tambah 2000 sampai 200 gitu ya. 2200 tambah kira-kira 300 kilokalori. Nah, itu kalori bisa diambil dari karbohidrat, dari protein, dari lemak juga gitu. Untuk suplemen tambahan berarti juga diperlukan ya dokter, seperti vitamin yang mungkin berbentuk kapsul atau obat-obatan seperti itu. Itu jadi saya awal tadi saya ungkapkan kalau perubahan-perubahan kehamilan itu membuat gangguan-gangguan. Salah satunya itu karena perubahan hormonal, hormon HCG-nya meningkat, itu akan membuat mual, muntah. Nah sehingga makanan nggak mau, lihat nasi, lihat makanan aja langsung mual. Gitu. Nah itu terus perlu nutrisi atau suplemen tambahan ya dokter ya. Dari makan nggak bisa gitu, sampai ya itu lihat aja sudah bau ya, bau masakan itu sudah mual-mual ya, sudah pakai obat. Ya. Tapi tetap harus dicoba, makanan alami tetap harus dicoba ya. 4 sehat itu 5 sempurna. Sebelum kita lanjut nih dokter, kita mau membacakan dulu ya dok ya untuk komentar yang sudah masuk dari Arinda Wedinia. Makanan untuk ibu hamil apakah harus 2 porsi nih dok? Karena ada ibu dan bayi yang ikutan makan. Terima kasih dok. Bukan sampai 2 ya, 2 porsi ya bertambah tapi tidak sampai 2 porsi ya. Karena juga disesuaikan. Sesuai trimesternya itu tadi ya. Jadi kalau trimester pertama itu pembentukan organ ya, makanan belum bertambah banyak dan saat itu biasanya mual-muntah sampai ya 12 sampai 16 minggu itu biasanya mual-muntahnya. Jadi makan mesti
sedikit gitu ya. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa harus langsung harus banyak, ini itu harus sekian nanti malah nggak mual, masuk muntah ya, Oke. muntah itu. Ya jadi cuma trimester kedua itu yang perlu makanan tambahan banyak. Oke. Ya, karena ya satu hamil mudanya trimester pertama sudah lewat biasanya tidak mual, sehingga makan pas semester 3 itu lebih banyak. Dia nggak sampai 2 porsi, ya mungkin 1/4, 1,5 begitu ya. Dan porsinya jangan langsung banyak, tapi dibagi frekuensinya sedikit tapi sering. Oke. Gitu. Di tengah-tengah makan besar itu ada camilan-camilan. Makanan kecilnya. Gitu. Ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya di dokter dari Ayu Ervianto. Selamat pagi dokter, mau bertanya apakah ibu hamil yang positif COVID hanya butuh kalsium dan vitamin C saja? Dan apakah obat COVID berbahaya untuk janin? Terima kasih dok, sehat selalu. Oh ya, jadi kalau ibu yang sedang hamil dan kemudian terkena, ada beberapa tahapan atau klasifikasi yang harus diketahui. Jadi ada yang kena positif tapi tidak bergejala atau gejala ringan, ya, meriang, batuk pilek, tapi masih makan minum bisa, minum obat suplemen bisa, yaitu melakukan isoman saja. Nah itu nanti yang menentukan dokternya. Diperiksakan ini perlu mondok atau enggak, Jadi bisa yang gejala ringan silakan aja isoman, tapi harus syarat-syarat isoman di rumah harus betul-betul bagus, artinya tepat seperti yang disarankan dari Kemenkes itu. Jadi isolasi mandiri betul, ruangannya, situasi lingkungan, tetangganya, keluarganya itu harus mendukung betul. Jadi kemudian kalau kebutuhan seperti saya bilang tadi, kebutuhan nutrisinya tetap dilanjut, vitamin, obat tetap dilanjut. Kemudian penambahan vitamin C itu memang meningkatkan imun. Jadi kalau biasanya butuhnya 500 mungkin bisa sampai 1.500 gitu. Kalsium juga gitu. Meningkat ya. Vitamin D, zinc itu juga perlu ditambah gitu. Ya. Kalau obat-obatan COVID yang seperti untuk ibu hamil antivirus biasanya yaitu antivirus itu ada obat yang golongan B, artinya tidak berefek buruk pada bayi atau janin yang dikandungnya. Jadi dokter akan memberitahu, oh ini hamil, obatnya itu yang boleh untuk ibu hamil ini gitu ada nanti. Jadi jangan khawatir. Gitu. Ya. Gitu. Sebelum kita lanjut nih dok, saya mau mengingatkan untuk sobat sehat semua untuk ikut serta di kolom komentar kita. Nanti ada 2 orang yang beruntung akan mendapatkan giveaway ini dari kita gitu. Nah ini sudah ya dokter ya, dari Ayu Ervianto. Sebelum harus isolasi ya. Harus isolasi. Apakah obat COVID aman untuk ibu hamil dan tadi sudah terjawab ya dokter isolasi, ya. Kalau gejala ringan boleh isolasi dan ada obat-obatannya disesuaikan. Tidak berefek buruk kepada bayinya. Wah ini sudah muncul lagi nih dok pertanyaan selanjutnya dari RO Santita 2. Saya hamil 3 bulan dok, saya diberi VD dan asam folat saja dari dokter. Tapi apakah saya boleh menambah suplemen sendiri? Contoh saya beli vitamin A atau vitamin B sendiri untuk saya konsumsi. Monggo dokter. Ya. Jadi kalau hamil 3 bulan tidak ada keluhan mual muntah, jadi makan tetap lebih bagus memang makan langsung dari apa itu sumber alami ya dokter. Itu kalau cukup makannya seimbang, gizinya diperhatikan ya. Itu suplemen itu tidak perlu gitu. Jadi tergantung. Dan kalau kebutuhannya memang harus bertambah ya, seperti kalsium sekitar 1 gram ya itu dari makanan cukup enggak ya, kan laut terus susu gitu cukup enggak gitu ya.
Kalau cukup ya memang tidak perlu. Nggak Kalau perlu asam ditambahkan. folat memang lebih bagus diberikan karena dia naiknya gitu kira-kira kebutuhannya ya dari 400 menjadi 600 800 Oke. gitu. Jadi perlu ditambah. Itu perlu dilakukan sebelum hamil lah, gitu. Oh gitu. Jadi pemrograman setelah menikah itu harus mempunyai planning. Ini langsung hamil atau hamilnya mau ditunda dulu, mungkin pekerjaan, Iya, mungkin betul. macam-macam ya alasannya Iya. beda-beda ya tiap orang itu. Oh kira-kira mau program 3 bulan lagi itu misalnya. Ya sudah 1 bulan, 1-2 bulan sebelumnya minum asam folat tadi, betul Oh Pak gitu. Dokter. Jadi itu yang pertama Untuk sebelum hamil persiapan dan ya. trimester pertama Oke. asam folat. Oh. Udah cukup ya. Diminum gitu. sebelum hamil sampai di trimester iya. pertama ya dokter. Oke, wah sangat menarik sekali nih dok. Wah sudah ada pertanyaan lagi dari Mardi Susianti. Selamat siang dok, mau tanya kalau pas trimester pertama kehamilan ibu terinfeksi COVID, apakah nanti janinnya ada gangguan nih dok? Oh, ini tergantung berat ringannya infeksi Dari COVID itu infeksi kepada ibu. COVID-nya. Kalau tidak ada gejala atau gejala ringan, tidak apa-apa. Oke. Nggak akan ganggu. Tapi kalau berat ya sampai dirawat sampai masuk ICU itu jelas pengaruh ke Ada ke ke janinnya janin. ya. Karena oksigen saturasi oksigen ibu di bawah 95 itu harus dirawat ya itu. Iya. Meskipun apa itu hamil tetap harus dirawat, ada rawatan khusus maternal COVID ada ya. Itu ya oksigenasi ke ibu saja kurang apalagi Apalagi ke janinnya ya. janinnya. Betul, Nah, betul. jadi ada pengaruh keguguran, kemudian kelahiran prematur, kemudian bayi berat lahir nanti rendah itu bisa berdampak Bisa. itu kalau gejala infeksinya berat. Oke. 6 kali ya, dalam Oke, 9 dalam bulan itu ya. 6 kali minimal itu ya. Oke. Minimal itu. Kalau memang tidak ada keluhan yang perlu terapi khusus, hanya mungkin vitamin dan suplemen, lebih baik telemedicine saja. Oh gitu. Telemedicine saja, sekarang banyak dokter dan rumah sakit yang menyediakan itu. Oke. Nah, nanti dari keluhan-keluhan itu kan terus disarankan. Oke. Sarankan apakah ini perlu dicek perkembangan janinnya, USG-nya, kok berat badanmu kok enggak, kalau berat badan bisa nimbang sendiri. Iya, Kok betul. berat badanmu kok Nggak nggak naik. Nah, seperti itu kan harus naik terus Iya, ya. betul. 2 minggu, 1 bulan harus naik terus. Kalau Iya. enggak naik, nah itu juga perlu mungkin makanan yang kurang atau ada masalah lain. Nah, Oke. itu perlu diperiksa baru datang. Oh, Ke- seperti itu. gitu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya nih dokter, hal-hal apa aja sih dok yang perlu diperhatikan nih selama kehamilan di masa pandemi ini? Oh, ya prokes ya, itu jelas lebih ketat dan harus diwaspadai terus itu prokes. Betul. Meskipun sekarang turun ya, Iya. kasusnya menurun, tapi jangan lengah, Betul. tetap waspada. 5M tetap. Prokes tetap 5M, kadang-kadang Iya. perlu tambah 6M, mengurangi makan bersama Oh iya betul. dengan orang di luar. Sekarang Iya. PPKM-nya makin rendah, longgar ya. Iya. Mall, tempat makan, Sudah mulai ya, buka Pujasera semua. dibuka, Iya. itu harus hati-hati. Iya. Jadi indikasi warung yang rame itu enak itu malah dihindari nanti karena itu tempat berkumpul orang. Rame. Kita nggak ngerti status Iya, orang. betul. Orang itu mungkin dari luar kota mampir, Iya. nah, bisa saja seperti itu. Jadi itu tipnya prokes harus, kemudian makanan tetap ya 4 sehat 5 sempurna seimbang, kemudian kontrol atau telemedicine. Oke. Itu lihat perkembangan Iya. janinnya. Ada keluhan, ke Segera telemedicine dulu. Oke. Kalau memang harus ke rumah sakit, datang ke rumah sakit. Oke, Gitu, ya. ya. Mungkin ini bisa saya infokan nih ke sobat saya semua, ke ibu-ibu hamil, moms and bunda semua yang ada di rumah. Kalau pengen konsultasi ke Dokter Hendratmo nih dok, untuk jadwal prakteknya di Rumah Sakit Panti Waluyo, Iya, di hari apa nih dok? saya tiap hari kerja ya, Ya. Senin sampai Sabtu, ya jam 8:30 sampai jam 1, Oke. ya. Itu tiap hari kerja ya. Ya, Kalau sore mungkin hari
Rabu, Kamis, Sabtu, atau dengan perjanjian bisa, misalkan dia pun mau kencangan dulu gitu. Oke, ya betul. Oke, Mau ini datang ya. jam berapa, kalau saya pas bisa jadi kompromi dulu bisa, monggo aja nggak apa-apa. Nah, ini jadi ya Sobat Sehat semua, bagi yang mungkin mau program ataupun yang saat ini sedang hamil, bisa nih untuk memeriksakan dirinya baik ke klinik langsung maupun ke klinik dokter spesialis maupun lewat telemedicine ke Dr. Hendratmo Triwibowo di hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 13 dan hari Rabu, Kamis dan Sabtu jam 14 sampai jam 17. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi telepon di 0271 712 077 atau WA, Telegram dan SMS di 081 567 17076. Seperti itu. Nah, ini mungkin sudah ada pertanyaan lagi nih Dok dari Aprina Kristi. Selamat pagi Dok, sebenarnya adakah pantangan makanan saat hamil Dok? Salam sehat. Iya, jadi perubahan-perubahan kehamilan itu akan membuat gangguan, dan gangguan itu bisa dipicu atau diperparah dari riwayat penyakitnya. Misalkan punya sakit mah. Nah, kalau punya sakit mah memang harus apa itu menghindari makanan yang sifatnya asam dan pedas. Asam, pedas, terlambat makan, kayak gitu itu dihindari. Yang jadi pantangannya ya Dok? Yang jadi pantangan sebelum hamil itu ada pantangannya, tetap dipantang. Ya, pantang laut, ikan laut misalkan, ya sudah harus gitu. Gitu ya. Jadi pantangannya ya sesuai dengan yang disesuaikan dengan kondisinya. Oke, masing-masing ibu ya. Masing-masing ibu hamil berbeda-beda. Oke. Gitu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Dok dari Ayu Ervianto. Lalu dokter, saat ini banyak sekali kabar mengenai ikan laut dan kerang yang banyak mengandung merkuri. Antisipasinya bagaimana ya Dok untuk bumil yang khawatir untuk mengkonsumsi ikan laut dan kerang ini Dok? Ya, merkuri itu didapatkan di laut dalam. Ya, di laut dalam itu. Yang laut dalam itu biasanya hiu. Oke. Ikan hiu ya, dalam itu. Nah, makanya itu kalau yang ikan laut di sini mungkin enggak yang biasa kita ya kerang, terus apa itu cumi, terus itu kayaknya ya harus teliti ya. Itu kalau merkuri tak enggak, karena merkuri mengganggu ya, mengganggu untuk kehamilan janinnya itu kecacatan ya. Itu jadi kalau takut dengan ikan laut ya ambil aja ikan yang air tawar. Nah, itu ikan air tawar. Gitu, ikan air tawar yang di apa itu ternak-ternak itu ya. Kalau lele apa itu gurame yang itu ikan tawar-tawar itu saya kira tidak mengandung merkuri. Mencari alternatif yang kandungannya sama mungkin ya Dok ya. Tapi kandungan di situ protein, kalsiumnya tetap ada. Oh gitu. Tapi memang yang apa itu DHA, DHA itu memang ikan laut dalam biasanya. Ya DHA-nya kalau kalau pengen nambah bukan dari makanan tapi dari tablet atau kapsul suplemen DHA. gitu ya Dok ya. Banyak sekali ya. Gitu. Ya. Oke, untuk selanjutnya nih Dok, untuk ibu hamil sendiri itu untuk pemberian kayak susu gitu, susu ibu hamil itu apakah memang wajib atau seperti apa ya Dokter? Susu yang untuk tambahan gitu, susu ibu boleh hamil. Aja ya, bukan wajib, boleh aja karena biasanya enak ya. Nah, kadang-kadang kan kalau mualnya jangan dipaksa. Susu itu kalsium sama protein. Bisa diganti yang lain, kalsium dari itu ikan itu. Protein kan bisa dari sapi, dari apa itu ayam, ikan itu, jadi diganti aja kalau menghangat. Jadi tidak perlu harus gitu susu ibu hamil. Tapi kalau kurang, memang makanannya kurang tadi yang mau tadi itu tambahin susu boleh. Kalau mengurangi nek itu susu biasanya tambahin jahe. Oh gitu. Jahe susu itu jahe ya? Mengurangi, itu mengurangi mual. Jahenya itu
ya. Oke. Ini untuk pengalaman pribadi nih dok. Kalau ibu hamil itu boleh nggak sih dok minum kayak teh, kopi gitu dok? Boleh tapi dibatasi ya. Oke, karena kan Kopi zaman sekarang itu, banyak sekali ya kopi-kopi. Kopi-kopi Iya, ya. betul. Kopi itu membuat takikardi. Oke. Denyut jantung meningkat. Nah, kalau denyut jantung meningkat itu yang mengalir ke plasenta, untuk ke bayi, jadi tidak optimal. Oke. Nah, itu akibatnya sehingga mengganggu penyerapan resorpsi. Oke. Kalau teh itu ada taninnya ya. Tanin itu kalau berlebihan, teh berlebihan ya. Jadi kalau sehari cuma segelas, terus lainnya tuh susu, terus putih apa sirup atau cola gitu ya nggak masalah. Ada tanin di teh itu menghambat absorpsi zat besi. Oke. Jadi kemungkinan yang ditakutkan para ibu itu membuat Anemianya tadi. itu ya. Oke. Dan itu kalau berlebihan. Teh Tombol pengen ya dokter berarti. Jadi sehari segelas itu ya nggak apa-apa. Oke. Gitu ya. Ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oke, ini dari Lens Jamu. Apabila asupan makanan cukup baik, apakah ibu hamil masih tetap butuh suplemen? Ya tadi. Iya, Jadi kalau cukup tidak perlu. Gitu. Tapi yang sulit didapatkan dari makanan itu DHA, karena kalau ikan laut ya mahal. Oh iya betul. Mahal. Ya dari suplemen tambahan DHA. Terus kalau vitamin D itu kan dari makanan sulit. Biasanya kita ya itu berjemur. Nah, berjemur itu ya. Kalau berjemur itu yang baik untuk ibu hamil dari jam berapa tuh dok? Jangan sampai lebih jam 9. Kalau sore di atas jam 3. Oh gitu. Nggak perlu lama ya dok, mungkin 30 menit. 20 menit. Oh 20 menit, oke. Ya. Nanti kelamaan hitam. Gosong ya dok. Oke baik. Ini sebelumnya saya juga akan memperkenalkan untuk salah satu produk suplemen nih dok nih dari PT Soho, di mana untuk melihat kondisi para ibu hamil selama pandemi COVID ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena daya tahan tubuhnya pada masa kehamilan ini yang lebih rentan terinfeksi, terutama untuk kasus COVID. PT Soho Industri Farmasi menghadirkan produk Prenatin DF yang dapat menjadi salah satu solusi nih untuk ibu hamil selama pandemi dengan kandungannya yang sangat komplit nih, ada 18 kandungan esensial. Memiliki manfaat kurang lebih sebagai berikut nih. 1, memiliki kandungan esensial yang lengkap untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Lalu juga memiliki kandungan asam folat nih yang tadi sudah disebutkan nih sama Dr. Hendratmo, dan minyak ikan yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan otak, syaraf dan itu DHA itu. Oh gitu ya, untuk pada mata janin atau bayi. Kemudian untuk memiliki kandungan zat besi dan vitamin B12 untuk mencegah anemia pada masa kehamilan. Kemudian memiliki kandungan vitamin C, vitamin D3 dan zinc yang dapat membantu menjaga imunitas tubuh. Nah, komplit kan Prenatin DF, suplemen lengkap untuk menjaga daya tahan tubuh ibu selama kehamilan. Seperti itu, Dok. Nah, ini kita seperti yang tak sebutkan tadi ya, Dok ya. Ini nanti kita akan berikan giveaway buat 2 orang yang memberikan pertanyaan nih. Nah, monggo Dr. Hendratmo yang memilih Dok untuk 2 orang mana ya? Yang aktif dan pertanyaannya mungkin yang cukup bagus, Dokter. Ting 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 ting. Silahkan dipilih, Dokter. Yang pertama aja deh tadi. Yang pertama adalah ini, Ayu Ervianto. Oke, selamat untuk Ayu Ervianto mendapatkan produk dari Prenatin DF. Kemudian satu lagi nih, Dokter. Ya, sebenarnya ya rata-rata bagus-bagus semua ya. Bagus semua, betul. Memerlukan pengetahuan atau hal yang perlu diketahui oleh ibu-ibu semua ya. Sama yang terakhir aja. Oke, yang terakhir adalah ini, Let's Jamu. Oke, untuk 2 pemenang kami mengucapkan selamat, bisa menghubungi kami melalui DM di Instagram untuk tindak lanjut untuk
dari giveaway-nya ini, begitu ya dokter. Oke. Oke, saya mau mengingatkan sekali lagi nih untuk sobat sehat semua, bagi ibu hamil, bagi yang mau program hamil juga ya dok ya, sebelum hamil bisa untuk hadir di klinik kami, klinik dokter spesialis Dr. Hendratmo, untuk jadwal praktek dan telemedicine itu di hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 13, dan hari Rabu, Kamis dan Sabtu jam 14 sampai jam 17. Kami juga mau menginfokan nih bahwa di rumah sakit kami itu ada klinik zonasi ya dokter ya, di mana klinik ini aman gitu karena disendirikan ya dok, tidak jadi satu, sehingga tentunya juga betul untuk sobat sehat semua bisa merasa lebih nyaman ya dok ya, untuk tidak perlu takut lagi. Iya betul. Oke, demikian untuk prognosa kita di pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali dokter untuk kehadirannya. Kita mengucapkan selamat untuk teman-teman sobat sehat semua.